Halo guys, casing yang saya pegang ini adalah Samsung Protective Standing Cover untuk Galaxy Note 10 Plus. Saya pakai casing ini sudah 1,5 tahun lamanya. Mungkin di antara kamu ada yang sama seperti saya. Saat pertama hand-on HP baru, rasanya hati tidak tenang jika tidak segera dikasih pelindung ekstra. Salah satunya adalah casing. Biasanya saya memilih casing yang super tipis agar bisa merasakan ketipisan bodi HP-nya. Tapi kali ini saya mau coba casing yang lebih melindungi Note 10 Plus saya dan yang ada kickstand-nya agar tangan saya tidak selalu pegang HP saat nonton YouTube atau film. Nah, casing ini ada dua kickstand, yang pendek dan yang panjang. Jadi kita bisa pilih mau posisi seperti apa yang nyaman untuk melihat layar HP-nya. Di video ini saya mau kasih lihat gimana keadaan casing ini setelah pemakaian 1,5 tahun. Kalau saya meletakkan HP, lebih sering taruh seperti ini. Layar HP berada di atas agar kalau ada notif saya bisa lihat. Jadi bagian belakang ini yang pasti rawan lecet. Apabila saya taruh dengan layar di bagian bawah, bagian yang sering menyentuh permukaan meja adalah bagian karet atas dan karet bawah dari casing. Bagian ini lebih tinggi dari layar HP, jadi tidak perlu takut layar HP terkena gesekan dengan meja, asalkan permukaan mejanya datar ya. Oke, sekarang kita lihat bagian kickstand ini ada lecetnya. Kalau diperhatikan dari samping, posisi kickstand ini lebih tinggi sedikit dari permukaan casingnya. Jadi bagian ini pasti lebih sering kena gesekan. Tulisan Samsungnya sudah ada yang memudar juga kena gesekan ya. Nah, jadi buat kamu yang baru pakai case ini, kalau tidak mau kickstand-nya lecet, bisa lapisi kickstand-nya dengan stiker transparan atau stiker warna lain sesuai selera kamu. Untuk bagian lainnya tidak terlihat lecet karena case ini ada garis-garis menonjol ini. Jadinya bagian dasarnya pasti aman dari gesekan. Paling yang kena gesekan adalah garis menonjol ini. Tapi saya lihat tidak kelihatan lecetnya, mungkin tersamar dengan warna case-nya juga ya. Untuk bagian seputar kamera, di sini bisa dilihat ada dua lapisan. Yang pertama lapisan karet, dan yang kedua lapisan hard case-nya. Jadi guys, jangan khawatir kaca kameranya aman, karena posisi case-nya yang tinggi dari permukaan kaca kamera. Kita lihat sisi samping, bagian karet ini cukup tebal dan kuat. Tombol-tombolnya juga terlindungi oleh lapisan karet. Setelah pemakaian 1,5 tahun, saya lihat kondisinya masih bagus, tidak ada yang terkelupas. Lalu sisi atas juga full terlindungi bahan karet. Sisi bawahnya juga sama ya. Lubang untuk charging cukup lebar, jadi tidak akan mengalami kesulitan kalau mau charging. Keluar masukkan S Pen juga tidak masalah ya buat saya. Walaupun karet casingnya cukup tebal, tapi bisa melindungi S Pen supaya tidak lecet. Bagian sudut juga terlindungi semua, jadi aman kalau kebentur sesuatu. Sekarang kita coba lihat kondisi bagian dalam casingnya dan bodi belakang HP-nya. Untuk membuka case-nya lebih baik dari sudut yang ada S Pen karena sisi sini lebih fleksibel. Bukanya hati-hati, jangan sampai kena kuku, nanti malah jadi lecet bodi HP kamu. Kalau dilihat bagian dalam case-nya ada sedikit debu yang masuk, tapi nggak banyak sih. Untuk permukaan karetnya masih baik-baik saja, saya lihat tidak ada yang terkelupas dan kondisinya masih bagus. Sekarang kita coba lihat kondisi bodi HP bagian belakang. Nah, permukaannya masih kinclong tanpa goresan dan tidak ada bekas apa-apa. Untuk sisi atas dan bawah masih ada tempelan plastik bawaan HP. Sengaja saya tidak copot untuk melindungi dari lecet. Oke, kalau menurut saya pribadi,
Plus dari case ini adalah bahan case-nya yang kuat dan ada 2 lapisan, lapisan karet dan lapisan hard case-nya. Semua sisi terlindungi, atas, bawah, kiri, kanan, belakang, dan keempat sudutnya, serta bagian depan dilindungi karet yang ada di bagian atas dan di bagian bawah. Kelebihan lainnya dari case ini menurut saya adalah adanya kickstand. Jadi kamu tidak perlu pegang HP jika sedang nonton YouTube atau film. Minusnya case ini kalau menurut saya adalah jika pakai case ini jadinya makin tebal dan besar dipegangnya. Buat kamu yang ingin merasakan ketipisan HP ini mungkin akan merasa tidak nyaman. Ya, kemudian minus kedua, otomatis makin berat. Kamu akan merasakannya jika chatting terlalu lama, pasti tangan kamu akan berasa pegal. Lalu untuk wireless power sharing, kamu harus membuka case-nya karena case-nya terlalu tebal jadi tidak berfungsi wireless power sharing-nya. So, it's up to you guys. Banyak sekali pilihan case untuk HP kesayanganmu. Jika berminat dengan case ini, semoga review saya bisa membantu kamu menentukan pilihan. Thanks for watching guys.